Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Semoga kesehatan, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputi kita sekalian, dan semoga di dalam bulan suci Ramadan ini semua kita insya-Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan mudah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, baik itu ibadah fardu, demikian juga ibadah sunnah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat, kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan untuknya, dan tentunya kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan sebuah riwayat yang sebetulnya disandarkan kepada sahabat, yang dikenal dengan hadis mauquf, karena hadisnya disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Akan tetapi ulama memahami bahwa meskipun disandarkan kepada Abdullah bin Abbas, akan tetapi hadis ini bisa dihukumi marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sekaliber Abdullah bin Abbas itu tidak akan mungkin berdusta, dan tidak akan mungkin mengada-ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa innar rajul la yujarru ila an-nar. Ada orang yang diseret masuk ke dalam neraka. Fatanzawi, dan ternyata apa yang terjadi? Neraka ini enggan menyiksa orang ini. Fayaqulu lahar Rabb, lalu Allah berkata kepada neraka, malaki, kenapa kamu enggan menyiksa orang ini? Lalu neraka mengatakan, ya Rabb, orang ini senantiasa mohon perlindungan kepadamu dari siksaan saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, arsilu wa abadi, wahai para malaikat, keluarkan dan bebaskan hambaku ini dari siksaan api neraka. Satu. Yang kedua, ada laki-laki yang diseret ke neraka, lalu juga tidak disiksa. Lalu orang ini yang diseret mengatakan, ma kana hadza dhanna bik, apakah persangkaan yang baik kepadamu itu ya Allah tidak cukup? Maka Allah berkata kepadanya, fama dhannuk, apa persangkaan baikmu itu? Lalu orang yang sebentar diseret ini mengatakan, anta sa'ani rahmatuk, saya selalu berharap kepadamu agar engkau selalu melimpahkan rahmatmu kepada aku. Yang ketiga, ada orang yang diseret ke dalam neraka, lalu kemudian neraka itu bahkan orang ini masih jauh, neraka sudah meringkik, ingin sekali menerkam orang ini. Kenapa? Karena ternyata orang ini melakukan banyak pelanggaran, akan tetapi merasa bangga dengan pelanggarannya, dan berbeda dengan hal yang dilakukan oleh dua orang tadi itu sebelumnya. Oleh karena itu, dari riwayat ini
penting kita memahami bahwa yang pertama, orang yang selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah neraka pun juga mendengarkan permohonan orang yang bermohon itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan neraka itu mendengarkan permohonan seseorang sejauh 500 tahun perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan tercepat itu masih didengarkan oleh neraka. Oleh karena itu, kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan dari siksaan neraka. Yang kedua, orang yang selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak dosanya, meskipun pelanggaran selalu ada, akan tetapi dia juga tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, rahmat Allah melebihi dari segala murkanya. Maka ternyata orang yang prasangka baik kepada Allah itu pun juga mendapatkan kemudahan dari kemudian nantinya. Sebuah riwayat dalam hadis Bukhari dikatakan, "Man sa'alallaha al-jannah faqalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Siapa yang memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga pun mendengarkan permohonan orang itu, dan surga berkata, "Ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam surga." Wa man istajara minan nar, dan orang yang mohon perlindungan dari api neraka juga pun neraka mengatakan, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lepaskanlah dia dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, hal penting kita pahami di sini bahwa seberat apapun pelanggaran yang kita lakukan, namun tetap kita selalu ingin kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan tetap memperhatikan hamba-hambanya. Dan janganlah sama sekali sombong, merasa berbangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, karena inilah hal yang paling dibenci oleh Allah, dibenci oleh neraka. Maka insya Allah kita semua yang senantiasa berharap kepada Allah akan mendapatkan karunia darinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka dia firman Allah Ta'ala, nanya pemasiku malap bangir sinina sewa-sewai. Betulnya kasih sayang Allah itu melebihi dari murka Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Semoga ibadah yang kita lakukan menghapus seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, dan insya Allah aktivitas ibadah kita semakin meningkat. Amin. Demikian yang saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.